Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Yongki Wanwe dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai dimensi 3 atau yang biasanya kita sebut dengan bangun ruang sisi datar. Bicara tentang bangun ruang, kali ini kita akan bahas atau kita belajar mengenai jarak dalam ruang bidang datar. Jarak dalam ruang bidang datar ini ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, bagaimana kita menentukan jarak dari satu titik ke titik yang lain. Poin yang kedua adalah kita menentukan jarak titik ke garis. Dan poin yang ketiga adalah menentukan jarak titik ke bidang. Tentunya untuk menentukan ketiga bagian ini, ada rumus atau ada konsep yang membantu kita, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Lebih dari semuanya ini, kita diminta untuk bagaimana kita menggunakannya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja, bicara jarak dari titik ke titik dalam ruang bidang datar, ada konsep yang perlu kita ingat sebagai acuan, yaitu bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Misalkan di sini kita katakan bahwa jarak dari titik A ke B ini merupakan panjang lintasan terpendek yang menghubungkan titik A ke titik B. Selanjutnya kita boleh mengamati satu buah contoh soal yang akan kita bahas bersama, yaitu soalnya diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang pertama, jarak titik B ke F. Yang kedua, jarak titik A ke titik D. Yang ketiga, jarak titik G ke titik H. Yang keempat, jarak titik A ke titik C. Yang kelima, jarak titik H ke titik B. Dan yang terakhir adalah jarak titik G ke titik tengah AB. Nah, perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik B ke F itu diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk BF. Jadi, jarak titik B ke F panjangnya 20 cm atau sama dengan rusuk kubus. Yang kedua, jarak dari titik A ke D diwakili oleh panjang rusuk garis atau ruas garis AD, di mana jarak titik A ke D 20 cm juga. Lalu yang berikut, jarak titik G ke H diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk GH. Ini dari G ke H. Jadi jarak titik G ke H adalah 20 cm. Lalu yang berikut yang menarik di sini adalah bagaimana kita menentukan jarak titik A ke C, diwakili oleh panjang rusuk garis AC atau ruas garis AC ini merupakan diagonal bidang alas A, B, C, dan D. Seperti tampak pada gambar di atas, ketika kita tarik garis bantu dari A ke C atau garis diagonal ini akan membantu kita untuk terbentuk sudah segitiga ABC dan juga segitiga ADC. Nah, kita perhatikan salah satu segitiganya karena kedua segitiga ini pasti memiliki ukuran yang sama. Dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagaimana acuan tadi, dan kita perhatikan salah satu segitiga, misalnya kita yang diperhatikan itu segitiga A, B, C, maka panjang AC itu sama dengan AC kuadrat itu hasilnya sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Panjang AB-nya 20 cm, jadi AB kuadratnya sama dengan 20 kuadrat ditambah dengan BC kuadrat yang hasilnya sama dengan 20 kuadrat, maka diperoleh AC kuadratnya sama dengan 400 ditambah dengan 400 atau setara dengan 400 dikali 2.
Ketika kita peroleh AC kuadratnya sama dengan 400 ditambah 400 atau yang jadinya 800, atau dengan kata lain kita bilang 400 kali 2, maka kita katakan bahwa AC-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 400 dikali 2. Akar kuadrat dari 400 hasilnya 20 dan akar kuadrat dari 2 hasilnya akar 2. Maka diperoleh panjang AC itu sama dengan 20 akar 2. Jadi jarak titik A ke titik C adalah 20 akar 2 cm. Secara sederhana kita mau katakan bahwa panjang diagonal bidang kubus yang memiliki panjang rusuk yang sama, diagonal bidangnya sama dengan A akar 2, di mana A ini merupakan panjang rusuk kubus dan akar 2. Jadi diagonal bidang dalam bangun ruang atau bangun kubus itu kita peroleh dari A akar 2 sebagaimana dibuktikan pada pembuktian di atas. Kita lanjut di bagian yang berikut. Di bagian E, jarak titik H ke B diwakili oleh panjang ruas garis HB, yaitu ruas garis HB merupakan diagonal ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau tadinya kita kenal diagonal bidang, sekarang kita coba amati untuk kita tahu tentang diagonal ruang. Diagonal ruang itu buah diagonal yang membagi ruang ini menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti tampak pada gambar ini, ketika ditanya panjang lintasan B ke H, kita buatkan garis bantu atau garis diagonal BD, kemudian garis diagonal ruang BH akan terbentuk segitiga DBH. Nah, dengan panjang rusuk masing-masing, di sisi segitiga ini DH-nya 20 cm atau setara dengan panjang rusuk kubus. Lalu yang berikut, DB ini kita peroleh 20 akar 2 cm karena DB ini juga salah satu diagonal bidang. Dengan demikian maka panjang HB-nya sama dengan VD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. BD-nya 20 akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 800 dan DH-nya 20 dipangkatkan 2 hasilnya 400. Maka diperoleh AB kuadrat sama dengan 1200. Nah, yang ditanya di sini adalah HB. Dengan demikian kita sepakat untuk HB sama dengan akar pangkat 2 dari 1200, atau kita sederhanakan bentuk akarnya menjadi akar pangkat 2 dari 400 dikali akar pangkat 2 dari 3. Yang hasil akhirnya kita peroleh 20 akar 3. Jadi jarak titik H ke titik B adalah 20 akar 3. Sebagaimana tadi diagonal bidang, kita juga kenal bahwa diagonal ruang kubus diperoleh hasilnya dari A akar 3, di mana A ini merupakan panjang rusuk kubus dan juga akar 3 itu cara yang sederhana untuk kita memperoleh diagonal ruang. Kita lanjut di penyelesaian untuk poin yang terakhir. Misalkan titik P adalah titik tengah AB. Jarak titik G ke titik AB diwakili oleh panjang ruas garis GP seperti tampak pada gambar. Nah, titik P ini merupakan garis tengah atau garis yang membagi panjang rusuk AB ini menjadi dua bagian. Kalau tadi panjang rusuknya 20 cm, ketika titik P ini terletak di antara garis AB, maka dari A ke P pasti 10 cm, kemudian dari B ke P juga 10 cm. Maka akan dibentuk segitiga siku-siku BPG. Nah, BPG ini BP-nya 10 cm, BG-nya sama dengan 20 akar 2 karena BG ini juga diagonal bidang. Dengan demikian maka panjang PG itu sama dengan PG kuadrat atau GP kuadrat sama dengan BG kuadrat ditambah dengan BP kuadrat. Masih menggunakan teorema Pythagoras. Hasilnya sama dengan 20 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah